Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Pasti dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini saya rindu berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang di atas, perkara-perkara Kristus, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Karena kita tahu bahwa ketika hidup kita, pikiran kita, hidup kita ini terarah kepada seperti yang Tuhan rindukan, Tuhan mau, maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya di dekatnya ada Alkitab, bisa sama-sama lihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi 4 ayat saja yang akan kita lihat sama-sama secara singkat. Dikatakan mulai ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi yang pertama dikatakan carilah perkara yang di atas. Nah, perkara yang di atas ini seperti apa? Perkara-perkara yang di atas ini berbicara tentang perkara-perkara surgawi, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kita kalau berbicara tentang Kristus, kita berbicara tentang hal surgawi, hal-hal yang berbicara tentang kebenaran. Hal surgawi ini bicara tentang hal yang di dalamnya ada kandungan kebenaran. Ya. Pikirkan perkara yang di atas, hal-hal yang surgawi. Kenapa demikian? Kita akan lanjut baca. Ternyata bukan cuma mencari, tapi di dalam ayat yang kedua dikatakan memikirkan. Mari sama-sama lihat, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini cukup jelas dikatakan pikirkan perkara yang di atas, perkara surgawi, bukan yang di bumi. Ya, kita tahu di bumi ini bukan berarti kita tidak memikirkan, ya, tapi dalam 2 ayat yang sama-sama kita baca ini ada prioritas yang harus kita berikan, ya, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena di prioritas inilah kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Jadi Alkitab menyampaikan bahwa bukan hanya mencari, karena ketika kita sudah cari, kita dapat, kita harus memikirkan. Ya. Setelah kita memikirkan, memahami, dan kemudian kita melakukan. Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan kehidupanmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami kematian secara duniawi, kita dibangkitkan mengalami satu kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka dari kebangkitan kita yang baru ini, harusnya hal-hal surgawi itulah yang kita lakukan. Tentu kalau kita bicara tentang firman dan kebenaran itu manifestasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, firman ini yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Ada pujian mengatakan, firman-Mu terang bagi kakiku. Jadi firman itu adalah terang dalam hidup kita. Dia yang menuntun, mengarahkan hidup kita. Jadi ketika kita telah mati bersama dengan Kristus, kita akan mengalami kebangkitan juga dengan Kristus. Kemudian ayat yang keempat, apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Jadi ketika Kristus itu dimunculkan Bapak Ibu, demikian pula kehidupan kita. Jadi makanya Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidupan Paulus inilah dia boleh melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan.
Karena dia memikirkan hal-hal surgawi, hal-hal kebenaran yang dikatakan tadi, hal-hal perkara-perkara yang di atas. Jadi saya rindu juga saat ini bagi Bapak Ibu yang mendengarkan apa yang saya bagikan saat ini, bahwasannya mari sama-sama kita melatih diri kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tentunya kita tahu bahwa ketika arah pandangan pikiran kita yang kita arahkan kepada perkara-perkara yang di atas, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita sehingga kemuliaan Tuhan itu dinyatakan secara pribadi dalam hidup kita, bisa keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga saat ini kita tetap boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah firman ini menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Dan mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Ini kata firman Tuhan. Saya mengulang lagi kembali Bapak Ibu, marilah sama-sama kita semua yang menjadi orang-orang yang telah menerima kasih karunia ini, kasih karunia yang besar daripada Tuhan ini, marilah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua, Tuhan biarlah hati semua kami boleh tercerah, terbuka, tersingkap, boleh melihat kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga di mana sudut pikiran, pandangan kehidupan kami boleh tetap terarah kepada hal-hal yang surgawi, perkara-perkara di atas, atau perkara-perkara surgawi, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi banyak orang, sama seperti Kristus yang dimunculkan dalam hidup kami. Demikian pula kehidupan kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Kami bersyukur malam hari ini, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dalam segala hal. Haleluya. Amin.